keuntungan yang banyak dengan modal yang sedikit-sedikitnya gitu ya. Tapi ketika ilmu tasawuf masuk di dalamnya, berarti kan ada nilai-nilai etika, nilai-nilai akhlakul karimah yang dihadirkan. Tapi pertanyaan pentingnya bagaimana cara menghadirkan tasawufnya dalam ekonomi itu sehingga hilang keserakahan, hilang hubung dunia dan penyakit-penyakit hati itu gitu sih. Ya. Jadi dalam ilmu tasawuf itu bagaimana hati ini digiring mengarah kepada yang satu, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. La maksuda ilallah, tiada yang dimaksud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah dijadikan sebagai goalnya, sebagai tujuannya, maka akan mengalir energi. Jauh dibanding dengan orang yang hanya profit oriented, hanya berorientasi kepada materi. Tapi kalau Allah dijadikan tujuan dan Allah yang segala-galanya, hari akhirat yang menjadi cita-citanya, yarjullah wal yaumal akhir, berharap kepada Allah dan hari akhirat, di mana akhirat adalah tempat yang Allah persembahkan kepada orang-orang yang bertakwa, di mana kenikmatannya sempurna, tidak ada kematian lagi, sempurna, perfect kenikmatannya. Sehingga kenikmatan dunia ini hanya mataun qalil. Al-Quran menyebutkan kehidupan dunia ini kenikmatannya mataun qalil, kenikmatan yang secuil saja dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yang abadi. Sehingga akan tumbuh dalam pelaku bisnis, dalam segmen berekonomi, pelaku bisnis yang roja, nggak pesimis, tapi roja, harapan besar. Dan apa yang dilakukannya itu semata-mata lillah, karena Engkau ya Allah. Rizki yang didapatkan bukan asal rizki. Kenapa bilang asal rizki, Ustaz Hilman? Orang banyak yang dapat rizki dari Allah istidraj. Hanya memberi saja Allah, tapi tanpa kasih sayangnya. Apa yang terjadi? Rumah tangganya nggak harmoni. Di mana-mana perusahaannya, tapi nggak membuat hatinya tenang. Tidak mengalir kemanfaatannya kepada orang yang lebih besar, pada masyarakat yang lebih luas. Karena hatinya. Nah, maka Allah dijadikan sebagai goalnya, Allah dijadikan sebagai tujuannya. Rizki yang barokah inilah yang Allah berikan beserta kasih sayangnya, yang membuat tenang batin kita, hilang gundah gulana, hilang kegelisahan, dan yang lebih terpenting adalah Allah buktikan hartanya bermanfaat. Nikma al-mal as-solih, sebaik-baiknya harta yang baik adalah di tangan orang yang soleh, sebab akan bermanfaat besar dengan harta yang Allah titipkan, dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka dengan rezeki yang barokah itulah membuat terasa betapa Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq, zat yang memberikan rezeki, bukan perusahaan, bukan orang lain, tapi hakikatnya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tasawuf hadir di dalam sektor ekonomi. Sehingga tasawuf ini sebab ruh bagi setiap disiplin ilmu. Ruh dalam seluruh aspek dan dinamika kehidupan. Sekaligus sebagai berliannya, mutiaranya di dalam Islam. Batu yang mahal. Dan manusia diukur pada gilirannya adalah hatinya. Dan inilah yang akan pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak ada manfaatnya. Harta tidak ada manfaatnya, anak. Kecuali orang yang datang menemui Allah nanti biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Hati yang bersih. Bersih dari penyakit-penyakit hati, bersih dari dosa-dosanya.
Kenapa? Setiap saat dia muhasabah, setiap saat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin baik. Allah berikan kesempatan, dia tata kehidupan itu untuk beramal soleh yang ikhlas. Betul, baik. Sehingga semakin hari semakin baik. Mempersiapkan diri untuk pulang kepada Allah. Jadi takut mati itu adalah tidak boleh. Tetapi kita harus mempersiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Al-istidadu lil maut qabla nuzuliha. Mempersiapkan kematian sebelum kematian itu menghampiri kita. Jadi kita di sisa-sisa umur kita ini, kita susul ketertinggalan kita di masa lalu, kekurangan-kekurangan kita di masa lalu, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya di hari yang abadi, di negeri yang abadi, di negeri yang penuh dengan kenikmatan yang sempurna, yaitu di negeri akhirat. Masya Allah. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi pembahasan kita kali ini, pemirsa. Tetap di sini di Serambi Islami TVR.